Nabi Muhammad menjadi mengerti banyak hal. Jadi nabi-nabi terdahulu itu juga mendapatkan irfan ini. Nggak, cara memperolehnya bagaimana? Nah ini masih sangat sulit diverifikasi. Kalau yang bayan tadi, untuk mencari apakah ini boleh atau tidak boleh, cara memverifikasinya adalah dengan meneliti bunyi teksnya. Teksnya ini kalimatnya menggunakan fi'il apa? Kalau menggunakan fi'il amri, fi'il amr berarti apa? Perintah. Kalau fi'il nahi, Larangan. Kalau larangan berarti hukumnya haram misalnya, nggak boleh. Jadi istimbat hukum ada halal, haram, boleh, tidak boleh, makruh, sunat. Ini setelah mempelajari teks. Teksnya kayak apa? Apakah teksnya itu menggunakan fi'il madi atau fi'il mudhari? Misalnya kalimat Allah kun fayakun. Artinya gimana? Jadilah maka jadilah. Jadilah Maka jadi. maka jadilah. Cara menjadinya itu fi'il apa? Mudhari. Berarti apa? Berlangsung. Berproses kan? Iya. Jadi kalau Tuhan mau memberikan kamu jodoh yang soleh, misalnya, pun mahasiswa ini, misalnya Fatimah, ada yang Fatimah? Nggak ada kan? Tidak. Misalnya Tuhan menentukan nih, pun Fatimah akan mendapatkan suami yang soleh. Tuhan menetapkan. Caranya Fatimah mendapatkan suaminya, ujuk-ujuk suaminya yang soleh itu fayakunnya itu ya mungkin fayakunnya itu Fatimah jadi kuliah di S2 KPI, ketemu laki-laki yang soleh, ya. Kok kebetulan di kelompok yang sama, punya minat yang sama, lama-lama jadilah. Jadi yakunnya itu ada prosesnya. Sekarang kita kan belum tahu ketentuan Tuhan, punya Tuhan atas kita nggak tahu kan? Punya Tuhan kita atas lulusan, jodoh, pekerjaan, yang kan kita belum tahu. Untuk kematian. Nah kita yakunnya ini, kita harus mendekatkan kepada yang terbaik. Nah terbaik kalau menurut Bayan, ya disitulah ada keterangan-keterangan dari Tuhan. Kematian yang baik itu yang kayak apa? Nah, irfan kita itu mendekatkan hati-hati kita, spiritualitas kita ke situ misalnya. Jadi kalau yang Bayan itu sebetulnya jauh lebih mudah secara ilmuwan untuk kita pelajari. Ini tuh nalarnya seperti apa, rangkaiannya kayak apa. Kita tinggal melihat susunan apa namanya, ya kata-kata itu, ya dari grammarnya, pilihan katanya misalnya. Kenapa Tuhan memilih ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan az-zakaru qawwamuna 'alal mar'ah? Kenapa Tuhan menggunakan banyak sekali istilah-istilah, misalnya inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum. Khalaqa ja'ala. Apa bedanya khalaqa ja'ala? Kalau khalaqa Allah yang menciptakan, kalau ja'ala menjadikan, tapi manusia yang berproses. Nah, misalnya, kan ini sama-sama, kalau kita kan apa artinya kamu mencipta, aku menjadikan ini. Main model kok. Tetapi tadi Al-Quran itu punya nuansa-nuansa kayak gitu, ya. Sehingga perlu diteliti menggunakan nalar bayan, ya bayan, ya penulisan atas teks. Nah kalau irfan ini tadi, para nabi itu bagaimana kok mereka bisa mendapatkan wahyu? Atau orang-orang suci yang kita lihat, kok ada ya orang yang tiba-tiba bisa mengobati? Kok ada ya orang yang tiba-tiba bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan yang luar biasa misalnya.
Nah, inilah yang agak sulit. Bagaimana caranya? Nah, menurut penelitian para ahli, mereka melihat hidupnya para nabi itu kayak apa? Hidupnya orang-orang yang dianggap hebat itu kayak apa? Oh, ternyata mereka itu misalnya selalu berbuat yang baik, menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk yang tidak ada manfaatnya misalnya. Mereka fokus, tidak banyak bercanda misalnya. Kalau orang lain, nah, orang sering mengatakan supaya kita mudah mendapatkan irfan ada riyadhah. Ya, banyak tulisannya kayak kita Yus, banyak bertobat, banyak beristighfar, banyak berdoa gitu. Tapi ya sudah ada yang orang begitu kok ya nggak dapat irfan. Jadi akhirnya seringkali irfan ini selain kesiapan manusia juga kehendak Tuhan. Apakah Tuhan berkehendak untuk memberikan irfan kepada seseorang? Siapa yang sangka misalnya kok Nabi Muhammad yang jadi Nabi, kok bukan misalnya dulu Abu Sufyan yang lebih kaya misalnya. Dan yang terakhir Burhan, ya Burhan. Nah, Burhan ini menurut Pak Abid Al-Jabiri termasuk sistem bernalar yang paling lemah di masyarakat Arab. Dan ini baru berkembang lagi ketika masyarakat Arab itu bertemu dengan bangsa-bangsa lain yang banyak menggunakan nalar Burhan atau ya sering kita sebut sebagai para filosofer. Karena nalar Burhan